Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alfiani AM, NIM D1B1222283, kelas 02, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri farmasi. Adapun pengertian dari industri farmasi yaitu berdasarkan aturan BPOM 34 tahun 2018 tentang CPOB, industri farmasi merupakan sekelompok orang dan modal yang memiliki usaha serta izin yang telah menyesuaikan pada persyaratan undang-undang dalam melaksanakan aktivitas produksi bahan obat dan obat. Tiap-tiap badan usaha yang mendirikan industri farmasi diwajibkan mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Adapun peranan apoteker di dalam bidang industri farmasi. Peranan apoteker di industri farmasi seperti yang disarankan oleh World Health Organization atau WHO, yaitu 8 star of pharmacist yang meliputi 1. Caregiver, apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat dan lain-lain kepada profesi kesehatan. Perlu ada interaksi dengan individu atau kelompok di dalam industri atau individu kelompok di luar industri. Kedua, decision maker apoteker sebagai pengambilan keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sumber yang ada di industri. 3. Komunikator apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun kegiatan produksi pokok di industri farmasi. 1. Pengadaan bahan baku. Dalam proses produksi bahan baku utama produk farmasi, terutama untuk obat-obatan daftar G, bahan bakunya diperoleh secara impor dari luar negeri. Bahan baku yang dibutuhkan biasanya bukan berupa bahan mentah, melainkan sudah dalam bentuk bahan setengah jadi. Di dalam arti sudah melalui suatu proses produksi sampai level tertentu. Bahan baku yang sudah setengah jadi tersebut oleh perusahaan farmasi di Indonesia dimasukkan dalam prosedur produksi dengan ditambah bahan penolong untuk menghasilkan suatu produk karena bahan bakunya sudah berupa bahan setengah jadi. Dalam proses produksi tingkat terendah, sangat terendah atau bahkan dapat dikatakan tidak terdapat rendemen. Adapun yang kedua yaitu proses produksi. Masing-masing jenis obat mempunyai jenis dan karakteristik tersendiri dalam proses produksinya. Walaupun ada beberapa jenis obat yang mempunyai proses produksi yang hampir sama dan karakteristik dan proses produksi yang berbeda-beda, ini menyebabkan masing-masing perusahaan juga mempunyai perbedaan dalam proses produksinya. Yang ketiga yaitu pemasaran hasil produksi. Pemasaran hasil produksi perusahaan farmasi juga mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengadakan atau menghasilkan atau mengolah bahan kimia, farmasi biologi, dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi. Kedua, perusahaan di bidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan maupun jasa ataupun upaya dan sarana pemeliharaan atau pelayanan kesehatan pada umumnya, termasuk jasa konsultasi kesehatan dan jasa pengujian klinis. Ketiga, jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian dan pengembangan baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak yang lain. Pedoman CPOB. CPOB merupakan suatu cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Tujuan CPOB yaitu untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang diletakkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian CPOB 2018 mencakup 1. Manajemen mutu.
Manajemen mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua aspek baik secara individual maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi mutu produk. Manajemen mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai tujuan penggunaannya. Kedua yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya ketidakjelasan, kontaminasi, silang, dan kesalahan yang lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Yang ketiga yaitu personalia. Berdasarkan CPOB 2018, industri farmasi hendaklah memiliki personel dalam jumlah yang memadai, yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis, menyediakan sumber daya yang memadai dan tepat, yaitu manusia, finansial, bahan, fasilitas, dan peralatan, untuk menerapkan dan mengawasi sistem mutu industri farmasi dan meningkatkan efektivitas secara terus-menerus. Oleh sebab itu, industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah memadai untuk melaksanakan semua tugas. Yang keempat yaitu peralatan. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch, dan untuk memudahkan pembersihan serta pemeliharaan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Yang kelima yaitu produksi. Kegiatan produksi hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Produksi hendaklah dilakukan dan disupervisi oleh personel yang kompeten. Seluruh penanganan bahan dan produk jadi seperti penerimaan dan karantina, pengambilan sampel, penyimpanan, penandaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi hendaklah dilakukan sesuai prosedur atau instruksi tertulis bila perlu dicatat. Yang keenam yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian serta termasuk pengaturan, dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan persyaratannya. Baik, itulah tadi sedikit ringkasan penjelasan tentang industri farmasi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.